Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, sekarang kita lanjut lagi ngaji. Tadi karena iklan ya, ada yang benerin speaker. Sekarang kita lanjutkan lagi. Duratun Nasihin sekarang. Mungkin besok sore atau besok malam bisa diganti dengan kitab yang lain, taklim atau yang lain. Oke, sekarang Duratun Nasihin. Sekarang Kama Hukia itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama Hukia, sebagaimana diceritakan apa anna Musa alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kharaja itu keluar, siapa Nabi Musa, wa ma'ahu dan itu bersama Nabi Musa, Yusha'u bermula Nabi Yusha ibnu Nun, Yusha bin Nun. Fa'idzan, maka ketika Nabi Musa kharaja dengan Nabi Yusha, bitoirin, bertemu dengan seekor burung. Harokatin bitoirin, sifatnya toirin abiyado. Nah itu diterapkan sekarang ilmu nahwunya. Kenapa toirin abiyado? Karena abiyado ini yang barusan dibahas, itu isim ghairumun sorif yang tidak kemasukan al dan tidak dimudhofkan, maka abiyado yang putih. Nabi Musa ketika jalan bersama Nabi Yusha bin Nun bertemu dengan seekor burung warnanya putih. Wakot wakoa yang terjatuh apa toir burung ala mangkibi Musa alaihi salatu wassalam, atas pundaknya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Waqala, dan berkata siapa burung tadi, berkatanya begini, ya Nabi Allah, ihfatni al yauma minal qatli. Ya Nabi Allah, he nabinya Allah, ihfat, tolong jaga siapa engkau nih padaku. Ini burung minta perlindungan. Al yauma, dalam hari ini, minal qatli, dari pembunuhan. Faqala, qala, bertanya siapa Nabi Musa, miman, dari siapa? Qala, menjawab siapa Nabi Musa, minas sokri, dari burung elang. Burung elang itu kan burung besar itu, yang sukanya memang memangsa burung, itu burung elang. Yuridu, mengendaki apa asokru, ayakula, pada bahwasanya makan apa asokru ini padaku. Wadakhola, dan masuk siapa apa burung putih tadi. Ya burung putih itu kan berarti burung apa? Ya bisa aja merpati. Pati itu kan nama di Kudus, dekat Timur Kudus ya. Merpati, merkudus, ya orang itu nama, orang nama ya enggak. Masuk fi kamihi, dalam lengannya Nabi Musa. Faida, maka ketika itu dia masuk ke sinilah, ngumpet pokoknya, bersembunyi. Begitu burung merpati tadi bersembunyi, asokru bermula burung elang itu kot akbala, betul-betul menghadap, dalam arti siap menerkam. Fakola, maka berkata apa burung elang, asokru, ya Nabi Allah, he nabinya Allah, la tamna soidi anni, la tamna, jangan menghalangi siapa kamu Nabi Musa, soidi, pada buruanku. Soidun itu loh, ngerti? Berburu itu, ngerti? Ani, dariku. Wah, ini kan pusing Nabi Musa. Yang satu sisi burung merpati minta perlindungan, yang satu sisi lagi burung elang minta makan. Lah burung merpati ya memang makanannya burung elang kan gitu. Nah, kan bingung Nabi Musa.
Faqala maka berkata siapa Nabi Musa, azbahu laka syatan, akan menyembelih siapa saya laka untukmu hai burung elang, syatan pada seekor kambing min ghanami dari kambingku. Faqala menjawab apa burung elang, lahmul ghanami la yasluhuli, bermula daging kambing itu la yasluhu, tidak patut, tidak pas li bagiku. Ya makanannya burung elang ya memang burung-burung merpati ya dikasih kambing. Memang kita sate. Ya enggak? Nah, enggak cocok, enggak pas. Faqala maka berkata siapa Nabi Musa, kul min lahmi fakhidhi, makanlah kamu burung elang, min lahmi fakhidhi, dari daging pahaku. Fakhidun itu paha. Qala menjawab apa burung elang tadi, la akulu illa min khit kotaika, la akulu tidak mau makan siapa saya illa min khit kotaika, kecuali dari 2 pelupuk matamu. Kan nggak mau dikasih. Kan Nabi Musa menawarkan daging paha, nggak mau. Saya mau makan tapi matamu, pelupuk mata. Fastalqo maka tidur celentang siapa Musa, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ala dhuhrihi atas punggungnya. Tidur celentang itu kan berarti punggungnya di bawah, di bumi. Ngerti maksudnya? Itu maksudnya fastalqo ala dhuhrihi. Faja'a maka datang apa asokru, burung elang, wawako'a dan hinggap gampangannya, jatuh, maksudnya jatuhnya burung kalau dari atas terbang set, kan turun berarti hinggap, mananya kan gitu berarti. Makanya wawako'a itu lebih tepatnya diartikan hinggap. Wawako'a dan hinggap apa burung tadi ala sodrihi, atas dadanya Nabi Musa. Wa arada dan menghendaki apa asokru burung elang ayat riba, pada bahwa menyucuk. Kalau burung itu apa namanya? Mematok. Ya ribanya itu bukan memukul, tapi burung itu apa kalau mau makan? Mematok apa mematuk? Nah pokoknya itu dah. Bimingkorihi dengan paruhnya asokru burung elang, ainaihi pada kedua matanya Nabi Musa. Fakola maka protes siapa Yusa, Nabi Yusa, ya Nabi Allah, he Nabi Allah, atas takhfi bi ainika fi sa'ni hadat toir. Apa itu? Luna istakhofa yastakhifu atastakhifu, apakah merasa hina siapa kamu biainaika dengan 2 matamu fi sa'ni hadat toiri, dari keadaan ini burung. Maksudnya kalau matanya Nabi Musa jadi dimakan, jadi dipatok sama burung elang tadi, akan seolah-olah beliau menghinakan diri kan, ngerti kan? Karena cacat, kan gitu. Nah, fatorat toiru maka terbang apa toiru burung putih tadi, fi min kamihi dari lengan bajunya Nabi Musa. Fatoro maka terbang apa asokru burung elang fi atharihi dalam jejaknya burung tadi. Summa akbala kemudian menghadap keduanya. Tuh jelas burung yang ngumpet di balik baju jubahnya Nabi Musa kan terbang. Begitu terbang kan dikejar. Itu maksudnya toro atharohu, dikejar kan. Jejaknya burung tadi diikuti oleh burung elang. Begitu terbang berbalik dua-duanya. Oh hati-hati, ini ilmu hakikat.
Fakola, maka berkata siapa ahaduhuma, salah satu dari dua burung tadi, ana Jibrilu, ana bermula saya itu Jibrilu, malaikat Jibril. Wal akharu, dan berkata siapa yang lainnya, berkatanya begini, ana Mikailu, bermula saya itu malaikat Mikail. Amaro, memerintahkan, nah pada kami, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, siapa tolong ambilin air putih ya. Oh no, deketan. Rabbuna, Tuhan kami, linajriba, supaya bahwa menguji siapa kami kepada kamu, fi qadha'i rabbika, dalam keputusan Tuhanmu. Hal tasbiru aula, hal tasbiru, apakah sabar siapa kamu, aula atau tidak. Loh, jangan gegabah. Ya kan? Burung itu ternyata jelmaan dari malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Nguji. Yo, jangan dapat ujian dikit aja nyerah. Lu dengerin lu, Dik. Ya, gue disuruh pulang sama mak lu ya, wah pulang. Ngerti? Ketahuan dodol, ujung-ujungnya makan apa? Menyelesaikan masalah apa enggak? Lah iya, orang padahal Allah mau mengangkat derajatnya adik, kagak sabar pisan. Ngerti maksudnya? Nah, itu cara Allah. Zubdatul Wa'idin. Qalab Ibnul Mubarak, telah berkata siapa Imam Ibnul Mubarak, al musibatu wahidatun. Al musibatu bermula musibah, wahidatun itu satu. Fa idza jazaa, maka apabila ngersula siapa sahibuha, orang yang mendapat musibah, takunu, maka jadi apa musibah, sintain itu dua. Ikhdahuma, bermula salah satunya sintain, itu al musibatu, musibah. Watsaniyatu, dan bermula yang kedua itu zahabu ajril musibah, hilangnya pahala musibah. Wahia, dan bermula zahab saniyah, a'dhamu, itu lebih agung, lebih besar, minal musibati, dari musibah. Orang kalau dapat kena musibah sabar, kok ngeluh, musibah tadi berubah menjadi dua. Paham maksudnya? Kok dua? Ya iya, pertama musibah, kedua lenyapnya pahala. Orang musibah, dapat musibah itu ada pahalanya. Kok dia ngeluh? Berarti kan nggak nerima takdir dari Allah. Nah, hilangnya pahala musibah itu lebih besar daripada musibah itu sendiri. Nyambung? Paham nggak? Ini ilmu hakikat. Begitu loh. Maka nggak ada nabi, nggak ada wali, nggak ada sahabat nabi, sahabat wali, kecuali diuji oleh wali yang diikuti. Loh iya kan? Nabi Musa itu udah nabi, sama Nabi Khidir masih diuji kenabiannya. Diem kalau ngikutin saya, jangan banyak tanya. Kan gitu kata Nabi Khidir. Begitu ada anak dibunuh. Woi ngantuk, ya kan? Begitu ada perahu dibolongin. Nyambung nggak? Begitu ada rumah dirubuhin. Kan secara syariat bertentangan semua. Protes, tapi Nabi Khidir mempunyai ilmu hakikat. Anak ini saya bunuh, bapaknya soleh. Maksudnya bapaknya orang yang ahli ibadah, bukan bapaknya namanya soleh. Ngerti maksudnya? Nah, nanti kalau dia besar bisa membunuh kedua bapaknya. Kenapa perahu dibolongin? Karena di belakang ini nanti ada perampok ngambil perahu yang masih bagus. Kalau perahu ini bolong, rampok juga nggak goblok, nggak mau ngambil. Kalau udah bolong, masih lebih baik bolong tapi bisa dipakai daripada perahunya dirampok. Ngerti? Kenapa? Nah, itu lu baca aja Al-Kahfi, kan gitu kan. Wakada, dan seperti ini keterangan ruwiyah diriwayatkan anin Nabi, dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, annahu, sungguhnya Nabi itu qala bersabda, siapa Nabi,
As-sabru bermula sabar, salah satu itu ada 3. Yang pertama sabrun alal musibah, sabar atas musibah. Wa sabrun ala taati, dan sabar atas taat. Wa sabrun anil maksiati, dan sabar dari maksiat. Kok maksudnya sabar atas musibah? Faman, maka barang siapa sobaro yang sabar, siapa man alal musibati, disimak ngantuk mulu disimak alal musibati, atas musibah, kataba kutiba, maka dicatat lahu bagi man apa salah sumiati darajatin, 300 derajat. Ma, yaitu derajat baina kulli darajataini, yang antara setiap 2 derajat 2 undakan. Derajat itu kan dari undakan kan. Kama itu sebagaimana jarak bainas sama'i wal ardi, yang antara langit dan bumi. Tuh, orang sabar dapat musibah itu mendapat 300 derajat. 1 derajat dengan derajat yang lain itu jaraknya antara langit dan bumi, tinggi derajatnya. Ngerti? Lah kok dikasih ujian sedikit udah nyerah. Berarti kalau orang dikasih ujian sedikit sudah nyerah, itu tandanya tidak tahan banting. Nyambung maksudnya? Orang pengen mulia itu banyak ujiannya, banyak cobaannya. Paham kan? Nah, di situ jangan cengeng. Orang taat juga membutuhkan kesabaran. Orang taat banyak ujian. Wa man, dan barang siapa sobaro yang sabar, siapa man alat taat, di atas taat, kutiba maka dicatat lahu bagi man apa situ mi'ati darajatin, 600 derajat. Tuh, sabar orang dapat musibah Allah catat 300. Orang taat sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, habis itu ngaji, taat apa bukan namanya? Sabar. Ngantuk mah ngantuk, ngantuk. Wah, bohong, ngantuk lah. Lu bohong mulu lu. Dari sore tanya lu lapar enggak, katanya. Ya orang puasa ya lah, lapar. Kan itu kata Bimbo. Ada anak bertanya pada bapaknya, untuk apa berlapar-lapar puasa? Lapar apa enggak puasa? Terusnya apa lagi? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus taraweh apa gunanya? Lu udah terusin dewek lu, ya enggak? Ma, yaitu derajat bainat darajata, ini yang antara 2 derajat. Kama baina takhawumil ardil ulya ila muntahal aradina as-sab'i, itu antara puncaknya bumi yang al-ulya yang tinggi, ila muntahal aradina as-sab'i, sampai puncaknya, sampai mentoknya bumi-bumi yang 7. Tuh, orang yang sabar dari sabar musibah itu dapat 300 derajat. Orang yang sabar atas taat itu mendapat 600 derajat, 2 kali lipat. Waman, dan barang siapa sobaro yang sabar, siapa man, yang ketiga, anil maksiati, dari maksiat, kutiba maka ditulis lahu bagi man apa tis'u mi'ati darajatin, 900 derajat. Ma, yaitu derajat baina kulli darajataini, ma yaitu jarak baina kulli darajataini, yang antara masing-masing 2 derajat itu, kama sebagaimana jarak bainal arsy, yang antara aras. Tahu aras kan? Makhluk Allah yang paling besar itu aras. Ila suraya, kepada bintang suraya. Bintang suraya itu bintang kejora itu. Tuh, ini kontes batuk mulu lu minum es mulu ya tadi buka ya? Ya iya, kalau bisa dikurangin, bukan nggak boleh, minumnya air hangat, tuh gitu loh, seger.
Perhatikan, kan sabar ada 3 tadi. Yang pertama sabar apa tadi? Musibah. Berapa pahalanya? 300 derajat. Yang kedua sabar apa? Taat. Sabar untuk taat, ngaji, sholat tarawih, tadarus, capek. Lu udah pada berapa juz tadarus? Lu berapa? 5. Bagus, saya semalam ya dapat 2 juz. Ntar selesai ya sama, semangat pada. Loh kan gitu. Nah kalau sama kan banyak tadarusnya juga. Nah, sabar dari maksiat. Kita bisa menahan diri nggak berbuat maksiat. Itu maksudnya sabar dari nyambung nggak? Orang lagi ngaji main petasan. Ya. Berisik apa enggak? Berisik kayak orang kaya aja duit dibakar-bakarin. Lah Pak Ustadz ngerokok Pak, dibakar betul. Beda lah konteksnya. Jelas maksudnya. Lu sama makan, habis dimakan dibuang. Yang kemarin al nyesel, ya Allah rendang gua buang. Ya, lah beda bentuknya. Nyambung kan? Nah, maka sabar dari maksiat 3 kali lipat sabar dari musibah. Jatuh kena musibah namanya. Ya sabar mau apa lagi? Emang udah jatuh, emang bisa dibenerin kalau udah nggak jatuh? Lah iya kan? Nah, masing-masing mempunyai tingkat dan itu cara Allah untuk mengangkat derajat seseorang. Maka ada sabar itu bagian dari makomat menuju suluk kepada Allah. Itu diantaranya termasuk syukur. Oke, Zubdatul Wa'idin. Nah ini masuk pembahasan. Hukyah diceritakan. Apa anna Ayyub bin Aisin. Sesungguhnya Nabi Ayyub bin Is ibni Ishaq, yaitu putranya Ishaq alaihi salatu wassalam. Karena ada siapa Nabi Ayyub, Rumian, itu yang bangsa Romawi. Tuh makanya jangan anti Eropa. Ya kan? Nah itu Nabi Ayyub orang mana itu berarti? Orang Rom. Rom itu apa? Ya Romawi. Romawi mana? Mana? Romawi itu ya Eropa, Rom. Yang bangsa Yunani ya jenis itulah. Tapi kan beda antara Yunani dengan Roma. Ya Eropa sekarang itu. Begitu loh. Wa ummuhu, dan bermula ibunya Nabi Ayyub itu bintu Lutin, putrinya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Tuh, Nabi Ayyub aja keturunannya Nabi Ishaq dari bapaknya, ya kan? Dari jalur ibunya masih putrinya Nabi Lut. Keturunan orang hebat apa bukan? Lah iya. Wakana, dan ada siapa Nabi Ayyub itu rajulan akilan, laki-laki yang intelek, nadifan yang bersih, nggak jorok. Ada nggak orang yang jorok? Ada, begitu keluar ingus dilap. Siapa? Udah lu tahu sendirilah. Itu bukan nadif, jorok. Ngerti kan? Haliman yang sabar ketika menghadapi musibah. Hakiman itu orang yang bijaksana. Wakana, dan ada siapa abuhu, bapaknya Nabi Ayyub itu rajulan, seorang laki-laki, kathirul mali, yang banyak hartanya. Kalau banyak hartanya kan namanya konglo merat. Lah kalau enggak ada bandanya namanya konglo melarat gitu kan. Jadi Nabi Ayyub kaya raya, konglomerat. Yamliku, yang memiliki siapa Nabi Ayyub, al-masyata, pada peternakan, minal ibili, nyatanya dari unta, untanya banyak, wal bakori, dan sapi, sapinya banyak, wal ghanami, dan kambing, kambingnya banyak, wal khairi, dan kuda, kudanya banyak, wal bigoli, dan bigol, keledai, keledainya banyak. Tahu keledai ya? Bukan kedelai. Keledai itu di bawah kuda. Tapi kalau buat muatan kuat. Wal khamiri, dan khimar.
Walam yakun dan tidaklah ada fi ardi Syam itu di negeri Syam. Eropa itu kalau sekarang siapa ahadun seseorang mislahu yang menyerupai bapaknya Nabi Ayub fil ghina dalam kekayaannya. Nah, di Eropa itu enggak ada orang yang kaya raya seperti bapaknya Nabi Ayub. Falamma mata, maka ketika mati siapa abuhu bapaknya Nabi Ayub, intakola maka pindah apa jami'u dzalika semuanya itu kekayaan ila Ayyuba alaihi salatu wassalam kepada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayub berarti kaya raya lah, dapat warisan dari bapaknya. Jelas. Fatazawaja maka merit, maka kawin. Lo tazawaja mananya apa? Masa lu mau artiin nikah? Iya apa enggak? Kan kalau di kita aja pada belagu. Tazawaja kalau diartiin kawin marah. Oke. Itu redaksinya kitab kalian tazawaja apa fanakaha? Nah, tazawaja artinya apa? Ya kawin lah. Kasar amat Pak. Kalau kawin itu binatang Pak. Kambing kawin, ayam kawin, kucing kawin, anjing kawin. Masa orang katanya kawin? Lah sekarang kalau begitu. Ya enggak? Fatazawwaja mananya apa no? Lah kan kawin kan? Masa lu mau artiin nikah? Kalau nikah ya fanakaha. Ngerti apa enggak? Kadang-kadang sok tahu pada. Birahmata dengan perempuan namanya Rohmah. Itu birahmata. Enggak boleh birahmatin. Karena itu rahmat nama orang. Kalau di Indonesia rahmat nama cowok. Ya enggak? Rahmat. No Bang Rahmat ya kan? Dia Rahmah itu ya nama perempuan. Binti Afroyim, putrinya Bapak Afroyim ibni Yusuf. Afroyim anaknya Nabi Yusuf. Lo keren apa enggak? Istrinya Nabi Ayub aja Nabi. Bapaknya juga Nabi. Nabi Ishak kakeknya. Istrinya, maksudnya ibunya Nabi Yusuf masih istri ibu dari Nabi Ayub itu masih keturunannya Nabi Lut. Nikah sama Rohmah, kalau disebut kita Siti Rohmah. Siti Rohmah ini masih keturunan cucunya Nabi Yusuf. Keren apa enggak? Wah keren banget. Orang mulia semua. Warozako dan memberikan putra pada Nabi Ayub siapa Allah minha dari Rohmah Isnai asaro pada 12 apanya batnan hamilnya kehamilan. Fikuli batnin dalam setiap hamil maksudnya perut maksudnya dalam sekali hamil zakarun wa unsa bermula laki-laki dan perempuan. Nabi Ayub nikah kawin sama Siti Rohmah mempunyai anak 12. Dalam setiap kehamilannya tadi lahir laki-laki perempuan. Summa ba'atha kemudian mengutus pada Nabi Ayub siapa Allah Ta'ala ila qaumihi. Ini nabi dalam arti rasul itu kan wajib dakwah kepada kaumnya. Kan gitu kan? Wahum ahlu khurona. Wahum dan bermula kaum itu ahlu khuron penduduk negeri Kuron. Apa itu? Wa altaihi dan sekitarnya gampangannya. Wa to dan memberikan pada Nabi Ayub siapa Allah Ta'ala min husnil khuluq dari bagusnya budi pekerti, perangannya baik. Warifki dan kelembutan. Malam yukhalifu ahadun bitakdzib. Ma yaitu sifat lam yukhalif yang tidak menentang pada ma siapa ahadun seseorang bitakdzibi dengan mendustakan wal ingkari dan keingkaran.
li syarafihi, karena kemuliaannya Nabi Ayub, wa syarafi abaihi, dan kemuliaannya bapak-bapak moyangnya Nabi Ayub, wa ummahatihi, dan kemuliaan ibu-ibunya, maksudnya ibunya Nabi Ayub sendiri ke jalur seterusnya itu termasuk orang-orang mulia. Fasaro'a, maka mensyariatkan siapa Allah lahum untuk kaumnya melalui Nabi Ayub asyaro'i'a, pada syariat-syariat. Wabana, dan membangun siapa Nabi Ayub lahum untuk kaumnya al-masajidah, pada masjid-masjid. Wakanat, dan ada lahu itu bagi Nabi Ayub apa mawaidu. Mawaid itu jamaknya maidah. Kan Quran ada surat namanya Alma, apa maidah? Hidangan-hidangan, jamaknya mawa. Perhatikan, isim ghairu munsharif bukan? Isim ghairu munsharif. Mengerti kan? Dan dipraktekkan ilmu nahwunya. Mawaidah, pada hidangan-hidangan, yadha'u, yang meletakkan, dalam arti memberikan siapa Nabi Ayub ha pada mawaid lil fuqara wal masakin, bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin, wal adyafi, dan tamu-tamu. Wakana, dan ada siapa Nabi Ayub lil yatimi, terhadap orang anak yatim, itu kal abir rahim, seperti bapak yang belas asih, yang kasih sayang. Walil aromili, dan terhadap janda-janda kazaujis syafiq, itu seperti suami yang penyayang. Walid du'afai, dan terhadap orang-orang yang lemah secara ekonominya, pokoknya kaum papa lah. Kal akhi, itu seperti saudara. Al wadudi, yang wadud apa? Mawaddah itu, yang kasih sayang. Wakana, dan ada siapa Nabi Ayub itu yakmanu, menitipkan siapa Nabi Ayub wukala'ahu, pada wakil-wakilnya Nabi Ayub, hartanya itu loh. Wa umana'ahu, dan orang-orang kepercayaannya Nabi Ayub, Allah yamna'u, pada bahwasanya tidak menghalangi siapa wukala dan umana min zar'ihi, dari disimak. Mainan maju-majuan dikit, disimak kitabnya. Paham nggak paham, disimak. Lu nggak punya Durratun Nasihin emang? Itu kitab apa no? Lu nggak punya emang? Durratun Nasihin itu apa? Al nggak punya. La ilaha illallah, anak orang kaya ya begitulah ya, jajan mulu. Min zar'ihi, dari tanamannya Nabi Ayub, wasimarihi, dan pohon-pohonannya, buah-buahnya Nabi Ayub. Wakanat, dan ada apa mawashihi, itu jamak sigat mundal jumuk juga. Mawashi itu jamaknya masyiyatun. Mawashi, ya peternakan-peternakan. Fi kulli sanatin, dalam setiap tahun. Apa itu? Tak amu itu ya, berkembang biak. Walam yakun, dan tidaklah ada siapa Nabi Ayub itu yafrohu, senang siapa Nabi Ayub bisain, dengan sedikit pun min dzalika, dari itu kekayaan, baik apa namanya yang dimiliki semuanya tadilah. Wa yaqulu, dan berkata siapa Nabi Ayub, ilah ini ilmu hakikat, ilahi, ya ilahi, hei Tuhanku, hadhihi atau ya kali ibadika fi sijnid dunya. Hadhihi, bermula ini buanda yang berlimpah ruah tadi, atau yaka, itu pemberian-pemberianmu, li ibadika, terhadap hamba-hambamu, fi sijnid dunya, dalam penjara dunia. Fakaifa, maka kali bagaimana, atau yaka, bermula pemberian-pemberianmu, fil jannati, di dalam surga, li ahli karomatika, terhadap penduduk atau warga kemuliaan engkau, fi dari diafatika, dalam negeri jamuanmu.
wa ma'a hadza kullihi la yaghfalu qalbu an syukri na'maihi wa ma'a hadza, dan bersama ini kemewahan kullihi ya semuanya hadza la yaghfalu tidak lalai siapa Nabi Ayub qalbuhu hatinya Nabi Ayub an syukri na'maihi dari syukur nikmatnya Allah wala dan tidak lalai apa lisanuhu lisannya Nabi Ayub an dzikri maulahu dari ingat tuannya Nabi Ayub yaitu Allah. Tuh bandanya banyak tetap syukur ingat kepada Allah, enggak alasan kenapa kamu enggak ngaji, lagi sibuk Pak ngelapin motor, ngelapin mobil, ngurusin proyek, ngurusin miskin punya rumah baru satu aja alasan ini itu. Paham gak maksudnya nih? Ini buat kritik semua. Orang baru punya harta seupil lah ya, udah kayak orang kaya raya. Oh, fahasada maka dengkihu pada Nabi Ayub siapa iblis. Wakola dan berkata siapa iblis. Tuh dari dulu begitu iblis. Inna Ayub qad dhahaba bid dunya wal akhirah. Inna Ayub sebenarnya Nabi Ayub itu qad dhahaba betul-betul telah memboyong di dunia dengan dunia wal akhirah. Ya Nabi Ayub orang dia kaya raya udah punya kenikmatan dunia kenikmatan akhirat tenang. Wow. Wa aroda dan menghendaki siapa iblis Ayub sida pada bahwasanya merusak siapa iblis alaihi atas Nabi Ayub ihdad darain pada salah satu dua negeri dunia dan negeri akhirat au kiltaihima atau bahkan keduanya. Coba Nabi Ayub ya iya rajin ibadah, orang hartanya banyak, anaknya nurut semua ya kan. Wakana dan ada siapa iblis alaihi laknatu itu tetap atas iblis al-laknatu bermula laknat Allah fi dzalika zaman dalam zaman itu yasudu bisa naik ila sama isabiati kepada langit sabtuju wa yaqifu dan bisa berdiam siapa iblis fi ayyi makanin dalam manapun tempat syaa ingin menghendaki siapa iblis sudah dia naik langit sabtuju mau tinggal di mana aja bebas. Dulu waktu pada zamannya Nabi Ayub, cuman pada zaman Nabi Musa udah nggak boleh, udah nggak bisa dilempar dengan bola-bola api yang besar. Faswaida maka naik siapa iblis yauman dalam suatu hari kama sebagaimana perbuatan karena yang ada siapa iblis itu yas'adu naik siapa iblis. Faqala maka bertanya lalu kepada iblis siapa Rabbul Izzati Tuhan kemuliaan yaitu Allah. Ya la'in kaifa ra'aita abdi Ayyub. Ya la'inu hei iblis laknat. Ngerti la'in? La'inun itu kan sama dengan nabiyun waliyun, ngerti? Rahimun orang yang kalau rahimun kan orang yang dirahmati. Kalau la'inun orang yang dilaknat itu panggilannya iblis. Allah manggil itu ya la'in. Hei laknat, hei manusia laknat tuh. Itu kalau terjemahan bebasnya. Ya la'inu, hei iblis yang laknat. Kaifa hali bagaimana ro'aita pendapatmu abdi pada hambaku yaitu Ayyuba. Nabi Ayyub. Wahal nilta minhu syai'an wahal nilta. Dan apakah mendapatkan siapa engkau minhu dari Ayub syai'an pada sesuatu besok wallahu alam. Ya udahlah kasihan. Nah, ya kan? Ya besok lagi akan tadarus. Kita besok lah lanjut. Mana tadi no? Fakola itu ya. Oke. Kita itu bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.